Okay, thank you, Kak Sharon, for joining. Tonight, we will learn about phrasal verb. Jadi mungkin kamu sering ya dengar istilah tentang phrasal verb ya dalam percakapan bahasa Inggris. Lalu apa sih ya sebenarnya yang perlu kamu ketahui tentang phrasal verb? Okay. Phrasal verb is a phrase whose contents combine a verb with a preposition or adverb. Ya, jadi phrasal verb ini merupakan sebuah frase yang isinya penggabungan antara kata kerja dengan preposisi atau dengan adverb ya, kata keterangan. Usually the phrase resulting from this combination creates a new meaning that you will often encounter in everyday English conversation. Ya, biasanya frase dari hasil penggabungan tersebut membuat makna baru, ya, membuat sebuah makna baru yang akan sering ya kamu temui pada percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Ya. Jadi mastering this phrasal verb can actually be said to be easy and tricky. Jadi untuk menguasai phrasal verb ini sebenarnya bisa dikatakan mudah dan tricky ya atau rumit. Nah, mudah itu it's easy because we can find out the overall meaning just by interpreting one word and ignoring the other words ya. Jadi mudah ya karena kita bisa ya mengetahui artinya secara keseluruhan hanya cukup dengan mengartikan satu kata saja dan mengabaikan kata lainnya ya. Usually it is enough to know the verb. Ya biasanya cukup mudah ya. Cukup dengan mengetahui kata kerjanya saja kita kemudian bisa mengartikan apa sih maksud dari phrasal verb ini. It's said to be tricky when the combination of words cannot be interpreted one by one because it can change the entire meaning. Ya, dikatakan tricky saat gabungan kata tersebut tidak dapat ya diartikan satu-satu karena dapat mengubah keseluruhan artinya. Nah, this is what is usually known as idiom. Ya, hal ini tuh biasanya dikenal dengan sebagai sebuah idiom. Ya. The only way is to memorize the phrasal verb along with its meaning and the usage. Ya, jalan satu-satunya hanya dengan menghafalkan phrasal verb tersebut beserta arti dan penggunaannya ya. Sekarang kita masuk ke types of phrasal verb. Ya. Jenis-jenis phrasal verb. Jadi secara garis besar, phrasal verb ini yang paling sering digunakan ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah transitive phrasal verb. Ya. Transitive phrasal verb adalah it is a phrasal verb that has direct object, namely a noun or pronoun. Ya. Jadi phrasal verb ini memiliki direct object atau objek langsung ya dalam bahasa Indonesia, yaitu noun, kata benda, dan pronoun atau kata ganti. Transitive phrasal verbs are divided into two more, namely phrasal verbs that can be separated atau kita sebut dengan separable and cannot be separated yaitu inseparable by the direct object. Jadi terbagi dua ya, transitive phrasal verb ini terbagi dua lagi, yaitu phrasal verb yang dapat dipisahkan atau separable dan tidak dapat dipisahkan atau inseparable ya, oleh direct object. Inseparable phrasal verbs mean that the phrase cannot be separated by placing a direct object between the phrasal verb ya. Jadi inseparable phrasal verb itu artinya ya frasa ini tidak dapat dipisahkan ya dengan menempatkan direct object di antara phrasal verb. Nah,
Meanwhile atau while separable phrasal verbs are the opposite. Ya. Sementara separable phrasal verb adalah kebalikannya. Ini adalah contohnya ya untuk transitive phrasal verb. Nah, for example, ya, example of phrasal verb that can be separated. Ya. Contoh untuk phrasal verb yang bisa dipisahkan. Jadi yang pertama adalah calm down. You should calm her down before everyone comes in. Jadi calm her down kan sebenarnya kan calm down ya. Nah ini jadi bisa dipisahkan, dimasukkan atau disisipkan kata benda yaitu her. Nah artinya di sini kan artinya kamu harus menenangkannya sebelum semua orang masuk ya. Contoh yang kedua yaitu untuk example of phrasal verb that cannot be separated. Nah, di sini artinya adalah contoh ya phrasal verb yang tidak dapat dipisahkan. Ya, artinya get in. Contohnya kan artinya adalah masuk ya. Dia menyuruhku masuk ke mobil. Oke. Selanjutnya ya. Tipe yang kedua adalah intransitive phrasal verb. It is a phrasal verb that does not have a direct object. Nah, jadi ini adalah phrasal verb yang tidak memiliki direct object. Ya. Just as a transitive phrasal verb cannot be separated, an intransitive phrasal verb cannot be separated from any direct object because it has the effect of changing the meaning of the phrasal verb. Jadi intransitive phrasal verb ya tidak bisa dipisahkan dengan direct object ya apapun karena berdampak pada berubahnya arti phrasal verb tersebut ya. Nah, these are ya rules for writing separable phrasal verb. Ya. Ini adalah aturan penulisan separable phrasal verb. Ya, yang pertama adalah place the direct object in the middle or after the phrasal verb. Ya, jadi di sini aturan yang pertama adalah tempatkan direct object di tengah atau setelah phrasal verb. Contohnya adalah I threw my old shoes away. Jadi di sini phrasal verbnya adalah threw, ya, threw away kan ya sebenarnya, tapi ada bisa disisipkan kata benda ya atau my old shoes. Ya, jadi di sini ya direct object yang berupa nama benda setelah orang spesifik dapat diletakkan pada bagian tengah phrasal verb ya atau setelah phrasal verb. Contohnya ini ya. Saya membuang sepatuku yang rusak. Kemudian rules yang kedua, place the direct object in the middle of the phrasal verb. Jadi direct object yang berbentuk pronoun ya atau kata ganti ya berupa me, you, him, her, us ini dan it, them dan it ini harus ya ditempatkan di bagian tengah dari phrasal verb. Contohnya adalah he will pick her up from the school. Jadi dia akan menjemputnya dari sekolah. Sini kan harusnya pick up, tapi jadi ada kata bendanya ya, pick her up. Selanjutnya ini adalah phrasal verb yang sering digunakannya. Yang pertama adalah blow up, artinya meledak. It surprised everyone when the gas pipe blew up in the neighborhood. Ya. Artinya meledaknya pipa gas mengejutkan semua orang di wilayah tersebut. Bring up, ya. He didn't want to bring up the issue as he thought it didn't matter anymore. Jadi dia tidak ingin ya mengemukakan masalah itu lagi karena dia pikir hal tersebut tidak lagi penting. Oke.
Selanjutnya adalah ada carry out. Ya, carry out artinya melaksanakan atau melakukan. It's impossible to carry out the research. Ya. Tidak mungkin untuk melakukan penelitian itu. Selanjutnya yang keempat ada count on. Ya. He is my best friend. I can trust and count on him. Ya, dia sahabatku. Aku dapat mempercayai dan mengandalkannya. Dan selanjutnya, come up with. Ya. She's so creative. She's always come up with hundreds of unique ideas. Jadi di sini artinya adalah dia sangat kreatif. Ya, dia selalu ya memberikan ratusan ide yang unik. Kemudian ada dress up, ya, artinya berdandan atau berpakaian. Contohnya adalah he doesn't want to attend a party which requires him to dress up. Ya. Dia tidak mau menghadiri sebuah pesta yang mengharuskannya untuk berdandan. Drop out. He dropped out of school and decided to look for a job. Drop out ini artinya keluar ya dari suatu perkumpulan atau aktivitas ya. Biasanya juga bisa kalau kita tuh ada istilahnya DO kuliah ya. Kuliah dia artinya mengeluarkan diri dari perkuliahan. Contohnya adalah he dropped out of school and decided to look for a job. Dia keluar dari sekolah dan memutuskan untuk mencari pekerjaan. Kemudian ya, phrasal verb selanjutnya adalah fill out. She forgot, fill out ya artinya adalah mengisi ya. Mengisi. Jadi contohnya adalah she forgot to fill out the form to open a bank account. Ya, dia lupa mengisi formulir pembukaan rekening bank. Selanjutnya ada giveaway. Mungkin Kak Seren pernah sering dengar ya, giveaway. Giveaway ini artinya memberikan atau menghadiahkan. Ya, suka ada kuis-kuis ya di Instagram itu namanya giveaway. Ya. Jadi itu bisa diambil ya, diambil dari phrasal verbs. Give away artinya memberikan atau menghadiahkan. Contohnya adalah the owner of the store decided to give away more gifts to celebrate the store's anniversary. Jadi di sini artinya adalah pemilik toko tersebut yang memutuskan untuk memberikan lebih banyak hadiah dalam rangka merayakan hari jadi tokonya, ya, anniversary. Selanjutnya ada give back, ya, artinya mengembalikan, membalas, dan lain-lain. Contohnya adalah he asked to his cousin to give his book back immediately. Ya, artinya dia meminta sepupunya untuk mengembalikan bukunya sesegera mungkin. Selanjutnya ada get over, ya, artinya sembuh atau pulih. She hasn't get over the trauma. Artinya adalah dia belum sembuh dari trauma. Selanjutnya ada get along with. Artinya ya berteman dengan atau berhubungan baik dengan. I don't get along with hypocrites. Saya tidak cocok atau tidak berhubungan dengan orang-orang munafik. Selanjutnya ya, get rid of. Get rid of itu artinya menyingkirkan, membuang, menghilangkan, dan lain-lain. Contohnya, he tried to get rid of the stain from his clothes. Dia berusaha menghilangkan noda dari pakaiannya. Hang up, meletakkan atau menggantungkan. Don't hang up the phone, I'm still talking. Artinya,
Jangan gantung ya teleponnya. Jangan tutup, atau bisa juga jangan tutup teleponnya. Aku masih bicara. Ya. Selanjutnya ada apa? Keep on. She keeps on talking for 30 minutes. Jadi keep on ini artinya terus ya, atau meneruskan. Ya, jadi artinya dalam bahasa Indonesia kalimatnya adalah dia terus saja berbicara selama 30 menit. Next, we have look forward to. Ya, ini biasanya juga digunakan ya dalam surat, letters ya. We look forward to hearing good news from them about the agreement. Jadi we look forward to ini artinya mengharapkan atau menantikan. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia kalimatnya adalah artinya ya, kita menantikan kabar baik dari mereka mengenai kesepakatan tersebut. Ini juga sering ya digunakan. Put on, ya, ini bisa digunakan untuk pakaian. Ya. Put on ini artinya mencoba, bukan put on, memakai ya, memakai. He's forced to put on a tie by his mom. Jadi di sini dia dipaksa untuk memakai dasi oleh ibunya. Stand up for. My mom always stands up for me, no matter what. Ya. Stand up for ini artinya mendukung. Ibuku selalu mendukungku, tidak peduli apapun itu. Try on, ya, artinya adalah mencoba. He let his brother try on his new bicycle. Ia membiarkan adiknya mencoba sepeda barunya. Turn down, artinya mengecilkan. The sound of your TV is so loud. I can't even hear my own voice. You need to turn the volume down. Jadi di sini ya artinya mengecilkan. Suara TV-mu atau suara televisimu terlalu keras. Ya, terlalu keras. Aku bahkan tidak bisa mendengar suaraku sendiri. Kamu harus mengecilkan volumenya. Next, we have turn up. Turn up ya. Turn up artinya membesarkan. Contoh kalimatnya adalah it's breaking news. Turn up the TV, please. Ya, turn up the TV, please. Ya, itu artinya dalam bahasa Indonesia ya, itu berita terbaru. Ya. Tolong besarkan volume televisi. Ya. Next, we have turn off. Ya, turn off ini artinya mematikan. My dad always tells me to turn off the TV before going to bed. Ya. Ayahku selalu berpesan untuk mematikan televisi sebelum tidur. Ya. Turn into, he turns into a better person after spending his time in his hometown. Ya, jadi turn into ini artinya berubah menjadi. Ya. Dia berubah menjadi orang yang lebih baik ya, setelah menghabiskan waktunya di kampung halaman. Terakhir, bukan terakhir ya. Ya. Selanjutnya, turn on, ya artinya adalah menghidupkan ya atau menyalakan. Mom asked me to turn on the TV since she wanted to watch her favorite soap opera. Ibu memintaku ya, menyalakan televisi karena dia ingin menonton sinetron favoritnya. Yang terakhir ada wake up. He woke up late and blamed everyone in the house instead. Wake up ini artinya bangun ya. Dia terlambat bangun. Ya, dia terlambat bangun tidur dan menyalahkan semua orang
di dalam rumah. Sampai sini ada pertanyaan tentang phrasal verb? Kak Sharon, Kak Imelda? Enggak ada, Miss. Nggak ada. Kak Imelda? Tadi rada ketinggalan, jadi poinnya intinya phrasal verb ini apa ya, Miss? Jadi ya intinya phrasal verb ini adalah sebuah frasa ya yang intinya penggabungan antara kata kerja dengan preposisi. Jadi ini mirip dengan idiom ya, idiom. Idiom. Tapi ya idiom. Nah, jadi ini lebih singkat-singkat ya. Kalau idiom kan panjang-panjang gitu. Jadi sebenarnya kita bisa mengartikan arti dari phrasal verb ini hanya dengan mengetahui dari kata kerjanya aja. Kata kerja Jadi, dan preposisi tadi ya. ya, kata kerja dan preposisi. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang mudah dan bisa dibilang tricky ya, rumit. Kalau bisa, itu ada contoh-contoh yang aku kasih juga. Nah, terus ya, phrasal verb ini terbagi menjadi dua, yaitu phrasal verb separable yang bisa dipisahkan, ya, dan phrasal verb yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dia bisa bukan dipisahkan, dipisahkan itu maksudnya dimasukkan atau disisipkan kata benda. Ya, misalnya tadi ada di sini nih, ya, get apa? He tried to get, bukan yang ini, sebentar. Dimasukkan kata benda yaitu ada ini, a give back, ya. Di sini kan apa phrasal verbnya kan adalah give his book back. Sebenarnya kan give back, tapi di sini bisa disisipkan his book, kata bendanya his book, bukunya. Ya, itu maksudnya ya. Terus ada juga oh bukan, sebentar. Ada di depan tadi ya. Bisa dimasukkan kata benda ya. Ya seperti her nih, pick her up. Ya, jadi kan phrasal verb-nya adalah pick up. Tapi di sini bisa dimasukkan kata benda yaitu her. Pick her up. Nah, jadi direct object untuk ini ya, separable phrasal verb, ya kata phrasal verb yang bisa dipisahkan, itu kita bisa masukkan atau kita bisa sisipkan ya, direct object in the middle, ya jadi bisa disisipkan di tengah dari si phrasal verb-nya itu. Jadi intinya nggak bisa ya phrasal verb itu kan gabungan dua kata ya. Tapi kita nggak bisa artikan satu-satu. Ini pick up gitu kan, pick sama up artinya kan beda. Kalau dijadikan satu-satu, memang dia harus dijadikan. Kalau misalnya kita tahu kan pick itu apa, mengambil atau mengangkat ya sama aja. Pick her up artinya menjemput ya. Kalau misalnya sini try ya, di sini ada beberapa contoh untuk try juga. Ada try on, ada turn down, turn up, turn off, turn into, ada turn on lagi. Turn on ini kan menyalakan. Turn into, ya. Ada turn off juga mematikan. Gitu. Ya, sampai sini kira-kira ada pertanyaan dari Kak Imelda? Ya, itu aja. Oke, kita langsung lanjut ya ke exercise. Oke, sebentar. Oke. Coba Kak Sharon ya yang pertama. Dia sedang mencoba kemeja bergaris ini. He is trying this striped t-shirt. Ya. Phrasal verb-nya apa? Mencoba, tadi ada di materi. Mencoba itu bisa pakai Try off.
Try on. Oh. Try on. Jadi, he is trying on this striped shirt. Ya. Coba diulang, Kak Sherry. Tadi strip apa nih Stripe. strip? Stripe, tulisannya strip, bacanya stripe. Oh, he is trying on this stripe. Stripe shirt. Oke. Selanjutnya, Kak Imelda. Apakah menurutmu saya bisa mengenakan baju ini? Apakah menurutmu Hmm, saya bisa mengenakan baju ini? In your opinion, I can try on this clothes. masuk. Apakah menurutmu? Ya, try on ya. Mm-mm. Jadi gimana tadi kalimatnya? Apakah menurutmu saya bisa menggunakan baju ini? In your opinion, Ya. uh, Hmm. can I try on this clothes? Do you think Do you think that I will be able to? do you think Ya, apakah on menurutmu this clothes? try on this shirt? Do you think I be able? Do you think? Ya. Mhm. Do you think that I will be able to try on I will be this able shirt? to try on this clothes. Ya. Oke, selanjutnya Kak Sharon. Sebentar ya. Dia memakai hoodie karena sedikit dingin di luar hari ini. He is wearing on a hoodie because that's little cold outside. She put on hoodie because Because there's little cold outside. ya, atau because it's a little bit chilly outside today. Selanjutnya Kak Imelda. Dia terlambat, jadi dia akan melempar jaketnya dan lari keluar pintu. Gimana? Dia terlambat, Dia jadi terlambat. ya, jadi dia akan melempar jaketnya dan lari keluar pintu. Melempar jaketnya dan Hmm? lari keluar pintu. Mm-mm. Lari keluar pintu. Bentar. Dia terlambat. He'll Mm-mm. he late. Mm-mm. He late. He would throw his jacket on and run out the door. Ya. Atau bisa juga dengan ini ya. She is late, ya. So she's just going to throw on her jacket and run out the door. Jadi throw on ya, termasuk Throw phrasal on. verbnya. Ya. Selanjutnya Kak Sharon. Ya. Setelah memakai mantelnya seharian, dia akhirnya siap melepasnya. Siap melepas mantelnya maksudnya ya. Oh, after put on her mantle all day, Hmm? finally
She want to Lepasnya apa? mm, Take it off ya. take it off Ya. the mantle. Take it off artinya kan udah mantelnya itu masuknya it kan kata bendanya. Ada kata gantinya ya pronoun. Jadi ya bisa juga seperti ini ya. After wearing his coat all day, he is finally ready to take it off. Oke, selanjutnya Kak Imelda. Ya. Louis menaikkan resleting mantelnya untuk bersiap-siap pergi keluar. Nah, ini artinya menaikkan resletingnya, ya, termasuk phrasal verb-nya. Kira-kira apa dalam bahasa Inggris? Atau phrasal verb-nya apa? Louis Mm-mm, menaikkan. mm-mm. Menaikkan resleting kan menaikkan up, ya. Resleting apa bahasa Inggrisnya? Zipper. Ya, jadi di itu aja. Nggak usah pakai per-nya. Jadi, Louis zip up ya, mantelnya. her coat Untuk bersiap-siap pergi keluar. to get ready out. Outside, ya. Going out. To go Yeah, outside. Ya, Go jadi outside. Louis zips up ya, his coat to get ready to go outside. Coba selanjutnya Kak Sharon. Ready. Kamu harus memastikan untuk mengancingkan blusmu dengan hati-hati. Ya, jadi phrasal verb-nya adalah mengancingkan ya. Mengancingkan apa nih? Coba kamu kancing itu apa? Kancing. Kancing button ya. Oh. Sama kayak tadi, kan menaikkan resleting ada up-nya. Ini jadi button up, mengancingkan. Ya, kalau membuka kancingnya button off. Button down, kebalik. Jadi button up. Ya, kalau menurunkan resletingnya, kalau tadi kan menaikkan resletingnya zip up. Jadi menurunkan resletingnya zip Down. ya zip down. Nah, kalau mengancingkan blusnya kan button up. Nah, kalau membuka kancing blusnya apa? Button down. Ya, button down ya. Jadi gitu ya. Jadi coba Kak Sharon, kamu harus memastikan untuk mengancingkan blusmu dengan hati-hati. Blusmu. You must make sure that you button up your button with careful. Button up. Ya, you need to make sure to button up your blouse carefully. Selanjutnya Kak Imelda. Dia selalu menyelipkan bajunya sebelum berangkat kerja. Nah, menyelipkan bajunya apa nih Kak kira-kira? Menyelipkan bajunya. Slip. Tucks in ya? Bukan. Tucks in. T-U-C-K-S. T-U-C-K-S. Tuck. Ya, tucks in. Tucks in. Ya. Tucks in. Jadi dia menyelipkan bajunya ya di antara celana gitu. Gimana tuh? Dia selalu gimana? Sebentar aku kirim fotonya ya, menyelipkan baju di antara. Kalau misalnya ada model baju tuh yang zaman-zaman now gitu ya. Menyelipkan bajunya di antara celana. Ini kayak misalnya di gini gitu sebentar ya. Tucks in itu contohnya seperti ini.
Bentar. Aku share ya fotonya. Oke, sudah terima? Oh, wait. Oh ya, oke. Hmm. Dia selalu menyelipkan bajunya di antara celananya. Mm-mm. He tuck. Oh, enggak, kalimatnya. Enggak, tadi aku jelasin tentang taksin. Ya, Oh, taksin itu melipkan baju di antara celana gitu ya maksudnya. Nah, terus contoh Kak, kalimatnya jadi dia selalu menyelipkan bajunya sebelum berangkat kerja. dia selalu menyelipkan bajunya sebelum berangkat kerja. Mm-mm. Sebelum berangkat kerja. Hmm. He always tuck in Mm-mm. his clothes before to work. He always tucks in his shirt before going to work He ya. Ya, clothes before he walk. ya. Oke, selanjutnya Kak Sharon. Lily sedang berdandan untuk kencan hari ini. Berdandan apa? Make up. Dressing up. Oh. Ini phrasal verb ya. Lily Dress is up dari kata dress up. dressing up for her date today. Ya, for this date ya. Lily is really dressing up ya for this date. Selanjutnya Kak email dia. Ini masih tentang berdandan ya. Adikku berdandan seperti seorang putri untuk pernikahannya. Adikku berdandan Mm-mm. seperti seorang putri Mm-mm. untuk pernikahannya. Ya, My sister dress up mm-mm. like princess in Mm-mm. her wedding. Ya, for her wedding. Jadi my For her. sister ya is dressed up like a princess for her wedding. For her wedding. Oke. Ya, selanjutnya Kak Sharon. Mike sangat sering mengenakan celana pendek favoritnya sehingga sekarang benar-benar usang. Ya, jadi yang termasuk phrasal verbnya adalah usang. Usang ya bahasa Inggrisnya usang apa sorry phrasal verb untuk usang ada yang tahu nggak? Usang atau lecek. Nih ya di Zoom chat. Worn out ya. Kak Sharon, Mike sangat sering mengenakan celana pendek favoritnya sehingga sekarang benar-benar usang. Mike is very often wear his pants until now it's worn out. Ya, until that now they are completely worn out ya. Selanjutnya Kak email ya. Jess memakai sepatunya sebelum dia pergi keluar. Sorry, Jen Jess. memakai sepatu. Oke. Jess Mm. put on shoes before she go out. She goes outside. She goes out.
She goes outside. Ya, put on ya bisa memakai. Tapi selain itu bisa juga pakai slips on. Ya. Sleeps on. Jess slips on her shoes before she goes outside. She goes outside. Ya, kalau itu kan tadi memakai. Kalau melepas apa kira-kira? Before she Tadi kan slip on. outside. Melepas. Turn. Memakai. Memakai kan tadi slip on. Yang melepasnya apa? Take down. Gimana sih? Slip, pakai slip ya. Oh, Slip, sleep off. lawan kata dari on. Sleep off. Ya, slip off. Selanjutnya Kak Sharon, dia dengan cepat melepas sepatunya setiap kali dia masuk ke dalam rumah. She with fast slip off her shoes every time she into the house. She goes inside the house ya. She quickly slip off her shoes every time she goes inside the house. Selanjutnya Kak Imelda. Ben sedang mengikat tali sepatu hikingnya dan kemudian dia mengikat talinya menjadi simpul ganda. Ben sedang mengikat tali sepatu hikingnya dan kemudian dia mengikat talinya menjadi simpul ganda. Mengikat. Sebentar. Mengikat itu lacing up ya. Tali sepatu. Mengikat tali sepatu yang pertama. Yang kemudian dia mengikat talinya, ya yang ini berubah. Jadi ties the laces. Menjadi simpul ganda. Ya, simpul ganda apa? Pita ya. Bukan, simpul. Simpul ya, tali yang ada simpulnya itu. Double. Double knot. Ya, double knot ya. Ben mengikat. sedang mengikat. Jadi ada kata sedang nih ya. Jadi kita bisa pakai present continuous nih untuk kalimat ini. Rumusnya kan pakai to be, kemudian verb ing. Tying. Jadi ada to be-nya apa untuk Ben? Ben was tying Is lacing tying. up. Lace up ya dari kata lace up. Oh, Jadi tambah lace hacking. up. Lacing. Ben is lacing up. Shoes lace. And sepatu hikingnya. Lacing up itu sudah artinya mengikat tali. Lacing up. Oke. Lacing up ya. Mengikat tali. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Ben. Sepatu hiking apa? Sepatu hiking apa ya? Hiking boots. Hiking boots. Saya ulang ya. Ben is lacing up his hiking boots and lacing and then he ties the laces. He ties the laces into double knot. Into a double knot. Ya. Bagus Kak Imelda ya. Selanjutnya Kak Sharon. Setelah mencuci jumpsuit kesayangannya, Alin melipatnya dengan hati-hati. Ya, melipatnya termasuk phrasal verb. Apa Kak Sharon? Melipat. Melipat. Ada yang tahu nggak melipat? Kak Imelda tahu nggak? Melipat. Fold. Ya, fold apa? Fold up ya.
Ya, After washing his favorite jacket jumpsuit juga ya. or jumpsuit, Mm-mm. he Ali, fold up fold it up fold dengan it up hati-hati. with Dengan hati-hati. carefully. Ya, with carefully. Ya, atau carefully langsung ya. Selanjutnya Kak Imelda. Clara menggantungkan kardigannya dan menyimpan di lemari. Clara Menggantungkan apa menggantungkan? menggantungkan Mm, termasuk hanging up. ya hangs up. Hang up yang menggantungkan. Tadi bahasanya apa, Miss? Clara Heeh. menggantungkan kardigannya dan Kardigan, menyimpannya di lemari. kardigan dan menyimpannya. Mm-mm. Hmm, Oke. Clara hang Mm-mm. up Mm-mm. her cardigan Mm-mm. and menyimpannya. Put it Put it ya. in wardrobe, gimana tuh? Ya, pakai wardrobe bisa ya, pakai closet juga bisa. You put it in the wardrobe. In the wardrobe. Ya, Kak Sharon, ini gampang nih Kak. Bolehkah aku duduk? Duduk apa duduk? Sit Sering ya nih. Sit apa? sit on. Ada sit down. Jadi, bolehkah aku duduk? Can I sit down? May I sit May down? I sit down? Ya, selanjutnya Kak Imelda. Aku Jadi menemukan ini tuh jadi kalau kata-kata asal verb ini harus kayak dihafalin gitu ya? Iya, harus dihafalin karena nggak bisa diartikan satu-satu gitu ya. Jadi kan Oh, duduk itu sebenarnya sit. Ya, terus ada down-nya. oke. Berarti ini Duduk. memang harus dihafalin ya? Karena memang ini sering dipakai ya dalam Mm-mm. daily conversation. Oke. Ya, jadi kan tadi yang duduk itu kan sit ya, tapi tadi sering apa kata Kak Sharon kan duduk apa aku bilang gitu ya, sit ya. Down. Ya, tapi kalau ya mungkin kayak misalnya kamu suka nerima tamu atau apa gitu ya. Have a seat please kan gitu seringnya ya. Please sit down itu juga bisa gitu kan. Kayak gitu. Oh, Ya, gitu ya. Ya, selanjutnya aku menemukan tugasmu. Ya, menemukan apa nih? aku menemukan found it, Found out. found out. Mm-mm. Aku menemukan tugasmu. Mm-mm. Tugasmu apa? I menemukan. I found out Mm-mm. your task, your Ya, task I assignment, found out your task. Betul your ya. task. Mm-mm. Oke, Found. selanjutnya Kak Sharon. Ya, ada juga nih Kak ya, yang maksudnya yang suka sering ya kita gunakan sehari-hari, misalnya kayak drop out, ya itu termasuk phrasal verb. Kayak misalnya drop out kuliah kan, Oh, ya, oke. DO kan kita suka bilang. Atau give away, ya itu juga termasuk phrasal verb. Itu kan istilah-istilah yang sudah sering kita kenal ya. Give away, terus ada give back ya, membalas atau memberikan gitu kita bisa pakai give back. Oke, selanjutnya nggak, Kak Sharon? Tengoklah ke atas langit dan lihat burung-burung terbang. Jadi di sini phrasal verb-nya adalah tengoklah ke atas. Apa? Look up. Ya, look up. Look up at the sky. Hmm. There is Dan lihat burung-burung terbang. and see the birds fly.
Flying. Ya, and see the birds fly. Udah benar ya. Look up at the sky and see the birds fly. Selanjutnya, Kak Imelda. Lepaskan sandalmu sebelum memasuki masjid. Lepaskan. Kalau tadi kan pakai slip off ya. Nah, Slip ini off. ada lagi sih yang lain. Ada lagi yang lain. Apa? Lepaskan. Heeh. Let go. Take off. Take Ya, off. take off itu bukan hanya di pesawat aja ya. Bisa ini juga. Lepaskan off. sandalmu. Mm-mm. Your sandal. Dilupa. Sandals. Your sandal Heeh. before you enter the apa tadi? Before come inside the masjid apa? Masjid mosque. Ya, mosque bacanya ya, sampai Q aja. Oh, Nggak usah dibaca Q, mosque. ya mosque. Ya gitu aja. Mosque. Ya. Oke. Take off your sandals before come inside the mosque. Ya. Before come inside. Oke. Selanjutnya Kak Sharon, tolong bantu aku mencari tasku. Ya, mencari. Ya, phrasal verb-nya apa? On out. Apa? Look forward to. Ya, look for aja cukup. Ya, Oh. Jadi tolong bantu aku mencari tasku. Please help Hmm, to look for my bag. ya, please help me look for my bag. Selanjutnya Kak Imelda. Aku keluar dari sekolah 2 tahun yang lalu. I dropped out of school 2 years ago. Ya, I dropped out of high school 2 years ago. 2 years ago. Ya. Selanjutnya, oke. Jadi udah paham nih ya untuk phrasal verb. Kita masuk ke speaking ya. Kak Sharon, terakhir sampai mana ya? Terakhir sampai yang ulang tahun. Ulang tahun. Yang rumah udah belum? Udah, Miss. Oh, udah. Sekolah belum ya? Sekolah udah. Sekolah udah. Sekolahan itu udah. Di bawah laut yang belum ya? Belum. Ya, under the sea. Kalau Kak Imelda terakhir sampai mana? Yang sekolah ya? Apa rumah ya? Rumah. Ya, rumah. Yang sekolah belum ya? Yang sekolah belum. Oke. Ini Kak Sharon ya. Under the sea. Sebentar. Sambil nunggu, ya kita lihat PR dulu. Sama Kak Sharon. Boleh dibaca Kak Sharon? PR-nya, homework-nya. I want to read this new book and I'm very excited, but this is not my book. I borrowed the book from Laila and I need to give back the book to her tomorrow. I need to buy some book by myself for it.
Ya, it is a good idea. Aku ingin membaca buku baru ini dan aku sangat semangat. Tapi ini bukan bukuku. Aku meminjam bukunya dari Laila dan aku harus mengembalikan buku ini ke dia besok. Aku harus membeli buku untuk dengan diriku sendiri untuk dibaca, yaitu adalah ide yang bagus. Ya, yang pronounnya mana? I, Hmm, her, hmm. myself, Udah? Ada lagi? um, my, Sorry, myself. Ya. Oke. Ya, bagus ya Kak Sharon. Nah, selanjutnya ke sekalian ya. Eh, ke Kak Imelda. Kak Imelda tolong dibaca ya. Homeworknya. Oh, belum. Belum Kelas yang toh. ini aku belum. Sorry. Kayaknya udah yang tadi itu yang di-share Oh, di grup itu yang satu kelas lagi yang ya. sama hari Senin sih. Yang Selasa aku belum deh. Iya, nggak apa-apa. Oh, Itu nggak kan apa-apa. homework kan. Untuk Yes. bahas dia hari ini aja. Wait. Wait. Okay. Wait. Um, hmm. Yang those traders. Wait. Yang sebentar, sebentar, sebentar. Saya salah buka WA. Oke. Those traders have Mm-mm, been selling at that location for a long time. These merchandise are their own products. mm-mm, Their payment method is through this automatic cash machine. mm-mm. This proof of payment from them can be used for free parking at that location. Ya. True ya tadi. True. Jadi True G-nya yang nggak dibaca. Mm-mm. Nah, terus oh ini yang true mana? ya. Termasuk demonstratif determinernya yang mana? Those those Those, traders, those, those those ya. trader, yeah, those Mm-mm. trader, this this merchandise, Ya, mm, this proof, this-nya ya, this-nya. ya thisnya oke, that location, That, okay, those ya. That, those traders, that location, this merchandise, this merchandise, this proof. this proof, Ya, and that location. ya, yang di atas ya, that location. Ya, Oke, sudah ya Kak. Oke, udah iya. aku kasih nilainya. Thank you. Oke, ya. Kak Sharon ini bisa dibaca nggak? Kurang besar apa gimana? Cukup? cukup. Oke, boleh dibaca? Pertanyaannya ya, Miss. Ini apa paragrafnya? The Oh, paragraph sama under judulnya. Ya. under the sea. I love to swim in the sea. On holiday, I can swim in the sea. The water is very clear. I have a mast to see under the water. There are so many here. They are very fast and very colorful. I love to look at the coral. Coral is made of many, many little animals. Fish like to live near them. We call it a coral reef. My mom took a photo with me and the coral. There is a jellyfish in the water. I don't want to go near that. Ya. Ini sekarang ada pertanyaannya. Sebentar ya, kecil banget nih pertanyaan. Ya, pertanyaannya nggak usah dibaca ya, Kak. Langsung jawabannya aja. Oh, she swam in the sea in the holiday. She swim in the sea. Ya, next. There are so many fish. Can we see? How many? How many fish? Maybe you can count. Yang bisa dihitung mungkin. 6 fish. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang kecil ini ya. Uh,
Okay. Next. What is the coral is made of many little animals, and we call many coral is coral reef. Ya, coral reef ya, ada tahu nggak coral reef apa? Coral reef artinya apa? Batu karang ya, atau terumbu karang. Oke, selanjutnya Kak Sharon. Next question. Udah. The last question. The jellyfish. Ya. Nyetrum apa ya, Miss? Listrik maksudnya nyetrum. Nyetrum. Maksudnya memiliki aliran listrik ya? Iya, ubur-ubur kan ya, Mas? Apa kira-kira? Has electricity. Oh, Why doesn't she want to? because the Okay. jellyfish has electricity. Yeah, because the jellyfish has the electricity. Oke, selanjutnya Kak Imelda. Bentar, ini yang school ya. Bentar aku kecilin dulu. Ya. Kebaca nggak tulisannya Kak Imelda? Gedein dikit boleh? Boleh. Sini? Dah, oke. Mm-mm. Oke. Jadi questionnya nggak usah di ini ya. Nggak usah di... Oke, sorry Miss. My Mm-mm. children. Oh, oke. Oke. I think they they are in the class. Mm-mm. They are studying Mm-mm. in the class. Mm. I see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 students in the class. Is it 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, 7. Okay. Okay, they are. Maksudnya apa nih pertanyaannya? Yang Are mana? there? Oh, Are there more boys or girls? Ya, ada lebih, maksudnya banyak. coba mungkin Oh, lebih dijelaskan banyak aja. cowok Ada atau yang cewek? cowok. Okay. I think in the class there are more boy than girl. More boys, More boys than girls. girls ya. Girls, yes. I think boys there are 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5. And then the 5 girl, boys. 5 boys, and then the girl only 2. Ya, jadi 2 girls. 2 Ya, girls. ada S-nya, girls. 2 Kan girls. more than. Ya, ya, ya. Lanjut. Okay. In whiteboard, bukan whiteboard ya. In board, Ya, in in the class, board. in the class, I see the cat. Ya, the cat and The cat and ada another board. another board. Saya nggak tahu itu apa ya. Ada ya cow ya kan? Cow. Yang Sapi. mana itu, Miss? Ini nih. Ih, kecil. Oh, oke, nggak saya Di atas ketutupan kepala. kepala. Iya. Okay. Okay, and I see their teacher were wearing pink blazer Hmm. and double
green t-shirt maybe, or tank Insert. top. Mm-mm. Yeah, I don't know. And Okay. he wearing glasses too. Yes. Okay, And then next picture. this picture. Where? I think the child there's the boy and girl, Yeah, the the children the children's is in in is in art class. No, sorry. is in Uh, art class. no. Atau mm-mm. Uh, dining area. Dining area. Mhm. Okay. Maybe they lunch together, They or have lunch together. they have lunch together, Mm-mm. and I see they eat nugget, maybe, I don't know, Chicken nugget ya. chicken nugget, and then maybe rice or noodles, I don't know, Mm-mm. not clear, see clear the Okay. picture. Okay. Mm-mm. And the teacher helps to share the chicken nugget for the children, helps Yeah. sharing Help. the Yeah. chicken nugget. And then the color the color the wall is blue, Mm-mm. and I see banana, apple, grape on the Yeah. board, In the plate ya. in the In the plate, board. in the Di mana? board, On the table. on the table, on the board, on the Oh, on the board. Okay. On the whiteboard. on the whiteboard. Yeah. Next. Then picture number Oh, 3. udah. Picture number 3. Mhm. The children, I think they are The children are in in the library. mm, They they read, are they are they read, are they doing are read, reading. they are reading. What What of kind apa nih? Apa nih yang mereka baca? What kind of book they read? maybe maybe her her sub her each subject, Hmm. maksudnya masing-masing mata pelajaran mereka. Mm. Self itu apa ya? Self, ya rak buku. Rak Or buku. I think there are many book on the self Many books ya. Many Many book books. on the S-nya self jangan lupa. On the shelves dibacanya. on the selves. Ya. What is it? I see the Time is time atau jadi is penyebutan jam itu ya. Kalau ditanya what time is it, jadi jawabannya adalah it is at jam berapa sebutin. it is at 4 o'clock 4 o'clock in the afternoon or in the apa? in the Nggak tahu afternoon. ya. In the afternoon. Oke. Yeah. What okay. The girl in the middle, I see he have yellow or blondie hair color. Blondie hair ya. Blondie hair. I see the teacher in the room too, on the berdiri to standing up on the white, in front of the whiteboard. Yeah. What is he doing? What is the teacher doing? I think he explained something Mm-mm. to the children, to the student. Oke. Oke, thank you Kak Imelda.
Coba tadi ini udah ya. Understand. Oke. Coba sekarang Kak Sharon. Ya, Kak Sharon. Dibaca ya passage-nya. Stay at home. Mm-mm. It is a strange time. I cannot go to school and I cannot go out. It was exciting for a week or two. I could stay at home and play with my dog and my family. That was 2 months ago. Now we all want to go outside. I like to see and talk to my family, but I do miss school. I miss walking my dog outside, and I miss playing with my friends. I can talk to them on the computer, but I hope we can go outside soon. I also hope that the world can be normal again. Ya, stay at home. Ya. Can you answer the question in full sentences? Dibaca dalam hati ya pertanyaannya. Langsung jawabannya aja. In full sentences. They talk to their friends with computer on the computer. Mm-mm. Yang nomor 2 itu maksudnya apa, Miss? What do you think? Why do you think it is a strange time? Ya, maksudnya menurut kamu kenapa? Ya kira-kira waktunya itu aneh. Ini kan Because di sini juga, it is di depan tuh kan ada kalimatnya. It is a strange time. Because Jadi tinggal dibaca nih kalimat selanjutnya itu artinya because-nya kan. I because he cannot. cannot go to school and cannot go out. Mm-mm. Next. They miss playing with their friends. Mm-mm. They miss walking their dog and miss school. Outside and miss school. Oke, selanjutnya. And the world can be The world can be like normal again. usually. Oke. Apa Kak? Kak Sharon belum ya? Apa, Miss? Ya, the last question. The last question. Nih, what do you? The world can be like usually. Yeah, what do you think they mean when they say the word can? Okay, so what is the answer? The world can go to school, can walking their dog outside and playing with their friends like usually. Oke. Ya, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak untuk materi dan homeworknya? Nggak ada. Udah jelas ya? Oke, aku udah share ya homework ya di grup. Kalau emang nggak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan sampai di sini ya Kak. Ya, oke. Oke, thank you so Okay, much. Miss. Have a good Thank you, Miss. weekend. Bye, Miss. Ya, bye-bye.